Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Walia Ramadhani. Saya akan menjelaskan tugas saya dengan judul analisis intervensi manajemen. Pendahuluan. Dalam proses pencapaian tujuan organisasi, manajemen memiliki peran penting dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan agar berjalan efektif dan efisien. Namun dalam praktiknya sering muncul berbagai permasalahan yang dapat menghambat kinerja organisasi, seperti kurangnya koordinasi, komunikasi yang tidak efektif, atau strategi yang kurang tepat. Oleh karena itu diperlukan analisis terhadap kondisi manajerial yang ada untuk intervensi yang sesuai. Analisis intervensi manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, memahami penyebabnya, serta merancang langkah-langkah perbaikan yang sistematis. Intervensi ini dapat mencakup perubahan struktur organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan prosedur yang tepat. Intervensi manajemen diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan adaptif terhadap perubahan. Uraian kasus. Sebuah rumah sakit swasta mengalami penurunan kualitas pelayanan selama 6 bulan terakhir. Berdasarkan hasil survei kepuasan pasien, banyak keluhan yang muncul, seperti lamanya waktu tunggu, ketidaktepatan jadwal pemeriksaan, serta kurangnya koordinasi antar unit kerja. Selain itu, tingkat kehadiran pegawai menurun dan terjadi pergantian karyawan yang cukup tinggi di bagian administrasi dan perawat. Hasil observasi dan wawancara dengan beberapa karyawan merupakan bahwa penyebab utama permasalahan tersebut adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antara manajemen dengan staf pelaksana. Instruksi kerja seringkali tidak kesampaian dengan jelas, sehingga menimbulkan kesalahan dan keterlambatan dalam pelayanan. Selain itu, tidak adanya sistem evaluasi kinerja yang terstruktur menyebabkan karyawan merasa kurang mendapat arahan dan motivasi dalam bekerja. Identifikasi determinan kesehatan dalam intervensi manajemen. Yang pertama, determinan lingkungan. Koordinasi ruang kerja yang kurang nyaman dan alur pelayanan yang tidak efisien menyebabkan stres kerja serta menurunkan produktivitas tenaga kesehatan. Yang kedua, determinan perilaku. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja akibat minimnya komunikasi dan pembinaan dari manajemen. Dan yang terakhir, determinan pelayanan kesehatan. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan menghambat peningkatan mutu pelayanan. Analisis perfaktoran intervensi manajemen. Dampak terjadi tumpang tindih pekerjaan, keterlambatan pelayanan, serta kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Dan dampak yang kedua, staf kehilangan arah kerja, motivasi menurun, dan kinerja tim tidak optimal. Rekomendasi intervensi. Yang pertama, penguatan sistem komunikasi internal. Membangun mekanisme intervensi melalui rapat mingguan, briefing harian, dan laporan evaluasi. Membentuk tim koordinasi lintas unit untuk menangani permasalahan secara cepat dan tepat. Yang kedua, pembangunan dan pemberdayaan. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan kompetensi teknis dan soft skill karyawan. Yang terakhir, menerapkan sistem penghargaan atau reward dan sanksi punishment yang adil untuk meningkatkan motivasi dan disiplin kerja. Kesimpulannya adalah intervensi manajemen berhasil mengidentifikasi masalah utama dan menerapkan solusi yang relevan. Hasilnya terjadi perbaikan kinerja efisien organisasi. Meskipun ada tantangan dalam implementasi intervensi menunjukkan dampak positif, diperlukan evaluasi lanjutan untuk menjaga keberlanjutan berhasil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.